Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan kembali mempelajari tentang teks cerpen. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, pada pagi hari ini Ibu akan kembali membahas tentang teks cerpen. Ibu harap dalam pembelajaran kali ini dapat dipahami dengan baik dan dapat diambil pelajarannya. Baiklah, kemudian kita akan melanjutkan materinya. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai menyunting isi sesuai dengan struktur isi teks cerita pendek. Nah, pada pelajaran kita kali ini, kita akan membahas struktur yang ada pada teks cerpen. Ibaratnya sebuah bangunan yang terdiri dari berbagai unsur, fondasi, dinding, atap, jendela, dan sebagainya. Sebuah cerpen pun dibangun atas beberapa struktur. Struktur isi teks cerpen terdapat 6 bagian. Yang pertama abstrak, yang kedua orientasi, yang ketiga komplikasi, 4 evaluasi, 5 resolusi, dan keenam adalah koda. Yang pertama kita akan membahas abstrak. Nah, abstrak di sini yaitu ringkasan atau inti cerita. Pada bagian ini, pada teks cerpen bersifat opsional, artinya boleh ada atau boleh tidak. Kemudian orientasi. Pada bagian ini, teks cerpen yang berisi pengenalan tokoh dan latar cerpen. Nah, pengenalan tokoh ini berkaitan dengan pelaku utama cerita, sedangkan pengenalan latar berkaitan dengan ruang, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerpen. Penggunaan latar ini berfungsi untuk menghidupkan sebuah cerita. Kemudian selanjutnya komplikasi. Nah, komplikasi ini yaitu bagian alur kejadian peristiwa pada cerpen. Pada bagian komplikasi ini dimulai dengan munculnya konflik, lalu peningkatan konflik, hingga konflik menjadi atau mencapai puncaknya atau klimaks. Nah, selanjutnya ada bagian evaluasi. Pada bagian ini cerita ditandai dengan adanya konflik yang mulai diarahkan pada pemecahannya. Kemudian pada bagian resolusi ini merupakan bagian cerita ketika konflik sudah terpecahkan atau menemukan penyelesaiannya. Nah, yang terakhir ada koda. Pada bagian koda ini merupakan bagian akhir cerpen yang menyuarakan pesan moral penulis atas konflik yang terjadi. Seperti halnya abstrak, bagian ini juga bersifat opsional. Di sini Ibu akan berikan contoh. Nah, contoh ini kita akan membedah cerpen yang berjudul Menembus Tingkap Kaca karya Dewi Lestari. Di sini abstraknya, suasana 17 Agustus selalu membangkitkan kembali pemaknaan dari merdeka itu sendiri. Setidaknya pada level ritual, setahun sekali kita diajak mengheningkan cipta, mengenang jasa pahlawan, memikirkan ulang kontribusi apa saja yang kita berikan kepada Indonesia. Di sini kemudian orientasinya, tahun ini saya merenungkan konsep merdeka yang sedikit berbeda. Konsep kedaulatan kadang membuat saya bertanya-tanya, apakah konsep itu nyata? Dunia yang kini menyusut, mengecil, dan tambah rekat telah menciptakan realitas unik yang memancing saya berpikir ulang tentang kedaulatan dan kemerdekaan. Nah, pada bagian abstrak ini dapat kita ketahui yaitu bersifat opsional yang menceritakan tentang ringkasan atau inti cerita. Pada bagian orientasi berisi pengenalan tokoh atau latar cerita. Itu yang kita ketahui pada dua bagian ini. Selanjutnya pada bagian komplikasi. Nah, pada bagian ini kita akan membahas mengenai bagian atau peristiwa yang dimulai dengan konflik, lalu peningkatan konflik hingga konflik mencapai puncak. Di sini pada pembahasan ini konfliknya itu sudah terjadi pengetahuan umum bahwa era globalisasi mengubah fungsi entitas negara, menggeser atau setidaknya membagi porsi kedaulatannya kepada pasar. Nah, perusahaan-perusahaan besar yang mendominasi pergerakan ekonomi dunia telah menetrasi negara hingga mempengaruhi kebijakannya, tak jarang malah mendiktenya. Kemerdekaan dalam konteks hari ini telah dirasa seperti selembar ijazah, surat lisensi, atau di akte kelahiran sebuah bangsa, sekadar pijakan dan identitas. Selebihnya setiap gerakan, langkah satu negara akan selalu dimonitor, dikendalikan, dan dipengaruhi oleh kekuatan besar lain yang memayungi eksistensinya. Kemerdekaan seperti lingkap kaca, seolah-olah tidak ada batasnya, tapi kepala kita terantuk juga.
Selanjutnya pada bagian evaluasi, yang kita ketahui tadi bahwa bagian evaluasi ini merupakan bagian yang ditandai dengan adanya konflik yang mulai diarahkan kepada pemecahannya. Nah, pada cerpen ini kita ketahui bahwa evaluasinya pada teks hidup ini menjadi bagian saja, dan bagi yang alergi terhadap konflik akhirnya lebih memilih tertidur dalam kepenjaraan mental, emosional maupun spiritual. Adakah kemerdekaan sejati yang tidak menjebak kita pada ilusi tanpa batas seperti halnya tingkap kaca? Saya yakin ada, barangkali hanya segelintir individu yang pernah mengecapnya. Banyak yang berproses untuk mendapatkannya, dan lebih banyak lagi yang tidak mengenalnya sama sekali. Sebagian besar dari kita hidup seperti Epimenides yang terjebak dalam pilihan dilematis yang tak berujung. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pada bagian resolusi. Yang perlu kita ketahui tadi bahwa bagian resolusi ini merupakan bagian cerita konflik sudah terpecahkan karena menemukan penyelesaiannya. Pada bagian cerpen ini kita ketahui dalam teks resolusinya yaitu satu-satunya solusi sejati adalah keluar dari perangkap konflik, menembus tingkap kaca dan memandang kemerdekaan sebagai suara jiwa, suara individu dan otentik, bukan suara sosial semata. Kemerdekaan semacam ini tidak bersuara dan tidak berdarah-darah. Kemerdekaan ini tanpa proklamasi, tanpa organisasi, tanpa prosesi. Kemerdekaan ini bernama kesadaran. Merdeka sejati berarti mentransendasikan biologitas nilai dan mengatasi tingkap kaca yang menaungi kepala. Kita bisa jadi disebut bangsa berdaulat, tapi kita amat jauh dari manusia yang berdaulat. Terakhir, koda. Nah, pada koda ini kita ketahui tadi bahwa koda ini merupakan bagian akhir cerpen yang menyuarakan pesan moral penulis atau konflik yang terjadi. Jadi di sini dalam teksnya kita ketahui bahwa kodanya semoga suasana kemerdekaan setahun sekali ini dapat menggelitik kita untuk mengecek sejauh mana tingkap kaca di atas kepala kita dan apakah kita tergerak untuk mengatasinya, menjadi manusia yang sungguhan merdeka dan berdaulat, manusia otentik dan merayakan kemerdekaannya setiap hari. Nah, tadi telah kita ketahui bahwa cerpen hanya mengisahkan sepenggal kehidupan tokoh yang penuh pertikaian, peristiwa dan pengalaman. Oleh karena itu, sebaiknya dalam memaparkan konflik atau pertikaian tidak perlu berlarut-larut dan pemaparan alur cerita harus jelas agar pembaca lebih mudah memahami isinya. Untuk itu, perlu diperhatikan kesinambungan antar kalimat yang membangun sebuah cerpen. Kesinambungan kalimat yang dapat dilihat dari ketepatan penggunaan kata hubung, kata ganti, dan kata tunjuk pada kalimat-kalimat pembangunnya. Nah, pada bagian ini perlu kita ketahui bahwa poin pentingnya yang pertama struktur isi cerpen ini dikategorikan menjadi 6. Yang pertama abstrak, kedua orientasi, ketiga komplikasi, 4 evolusi, 5 resolusi, dan terakhir koda. Yang kedua, pentingnya memperhatikan alur dan kesinambungan antar teks dalam cerpen. Dan yang terakhir, kesinambungan antar teks dalam cerpen dapat ditandai dengan ketepatan penggunaan kata hubung, kata ganti, dan kata tunjuk pada kalimat-kalimat yang membangunnya. Nah, itu tadi materi kita mengenai teks cerpen. Pada pertemuan kali ini, Ibu harap kalian dapat memahami materi ini dengan baik.